Dan betul aja. Kejadian ketiga terjadi langsung, Wak. Teror kali ini dialami sama warga lain, namanya Pak Ahmad dan Bu Susan lah bilang namanya. Di malam itu mereka lagi ngobrol berdua, Wak, sambil makan ubi rebus gitu di dalam rumah ya kan. Nah, di tengah obrolan tiba-tiba terdengar suara orang ketok pintu, Wak. Dengar itu Pak Ahmad sama Bu Susan langsung was-was. Bu, siapa itu, Bu? Nggak tahu Ibu, Pak. Tapi Bu takut. Jangan kan Ibu. Bapak langsung merinding loh. Udah kita intip dari jendela yuk katanya. Dah, diintip lah sama mereka berdua, Wak. Dan dari jendela mereka bisa ngelihat ada Ogak. Ogak lagi berdiri depan rumah mereka, depan pintu tuh. Sambil ngebenturin kepalanya, Wak. Jadi ngetok pintu tuh kepalanya Ogak. Astagfirullahaladzim. Dan Ogak itu juga ngomong, maafin saya salah, saya lapar Bu, maafin saya, kata kayak itu. Di situ Pak Ahmad dan Bu Susan lemas ya kan, Pak. Bu macam mana Bu tengoklah Bu, mirip Putra Bu. Betulan mirip Putra, itu kelihatan jelas mukanya, nggak sehancur yang Pak Iri tadi. Memang mukanya agak jelas walaupun udah busuk mukanya, tapi itu muka Putra. Iya Pak, muka Putra itu Pak. Betul loh, gak Putra tuh Pak. Secepat kilat Bu Susan sama Pak Ahmad ini langsung berlari ke dalam kamar. Kuncinya kamar itu tegak, diam aja mereka itu sampai subuh. Itu tuh mereka nunggu, suara tok di depan itu masih ada. Nanti hilang, datang lagi, tok, hilang lagi, datang lagi, tok. Baru azan, hilang total. Dah, kejadian ketiga. Sampai ke kejadian berikutnya. Inilah yang dialami sama Bu Siti dan Pak Ali, nenek kakeknya Wawa, Wak. Jadi waktu itu Bu Siti ini kebangun tengah malam gara-gara dia mau pipis ya kan. Karena posisi kamar mandi nenek aku tuh ada di luar rumah Nadia. Jadi nenekku takut, Bu Siti ini takut. Dibanguninnya lah Pak Ali. Pak bangun Pak, temenin Ibu ke WC Pak, mau pipis Ibu takut katanya. Pak Ali bangun lah kan, nemenilah Bu Siti ke WC nih, jalan berdua. Dan setelah selesai, mereka balik lagi nih. Balik masuk dalam rumah, kunci pintu belakang nih. Waktu lagi ngunci pintu ini, Wak, tiba-tiba Bu Siti dengar suara. Pak, Bu, maafin saya menyesal. Maafin saya Bu, saya salah Bu, saya salah. Saya lapar. Di situ Bu Siti udah tahu itu suara apa ya kan. Bu Siti sama Pak Ali udah nggak ada, langsung ngecek lagi, Wak. Kompak mereka langsung masuk ke kamar, pegangan tangan, masuk kamar, kunci pintu, masuk kamar. Di dalam mereka dah, Pak, seolah-olah udah tahu. Terus nggak lama di dalam kamar ini mereka dengar ada suara orang lagi makan, Wak. Makan ngecap dari dapur. Makan yang ngecap tuh gitu-gitu. Terdengar dari kamar. Bu Siti sama Pak Ali merinding lagi. Siapa tuh yang makan, Pak? Di rumah ini cuma kita berdua aja, Pak. Masih gitu-gitu kan. Udah Bu, udah. Biarin aja lah Bu. Siapapun itu yang makan, mau dia Oga atau apa, udah biarin aja deh di situ. Yang penting dia nggak ganggu kita sampai sini. Ya, udah. Ibu tidur aja, biar Bapak yang menjaga. Dah, besok harinya nih, Wak, pas bangun tidur, Bu Siti sama Pak Ali langsung ngecek dapur sama-sama ya kan. Bu Siti ingat kalau tadi malam dia masih nyisain nasi setengah bakul, sayur semangkok, sama ada tempe tahu aja lah gitu di atas meja. Tapi waktu mereka nyampe di dapur dan melihat ke atas meja, mereka lihat nasi setengah bakul itu udah habis, cuman sayur sama tempe tahunya masih utuh, Wak. Bu Siti bilang, Pak, nasinya aja yang dimakan, Pak, kata gitu. Pak Ali ngangguk. Oga yang makan ini, Bu. Udah jelas Oga. Oga kan memang suka makan nasi soju. Itu katanya. Jadi nasi soju ini katanya Wawa, nasi yang udah dingin bahkan hampir mau basi gitu loh, Wak. Dan menurut kepercayaan mereka, Oga ini memang suka makan itu. Dia suka makan nasi soju katanya, Wak. Itu nggak ada tanda-tanda orang masuk, orang pintu belakang udah dikunci ya kan. Kejadiannya juga pas kali waktu bilang dia lapar, saya lapar. Habis nasi soju. Bu Siti udah, Pak Ali udah, nenek kakek Wawa